Sekarang dari soal segi look dan penampilan kakak berubah. Apa yang ngebuat akhirnya aku pengen hijrah lah istilahnya? Karena sih aku udah berkeluarga, kayaknya udah susah juga aku mau balik lagi kayak dulu gitu. Dan aku ngerasa apalagi sih yang mau dicari. Udahlah aku mau ngumpulin bekal aja buat kehidupan aku yang selanjutnya. Suami juga ikut memotivasi. Dia juga kaget karena dia tahu dulu aku nggak gitu. Sampai sekarang sih buat aku nggak ada keraguan buat selalu cerita sama mama sama ayah tentang apapun itu. Aku bisa terbuka sama ayah sama mama. Semua yang mama lakuin pasti buat kamu, buat masa depan kamu dan adek. Jadi ketahuilah kalau rasa sayang mama ke kamu, ke adek itu lebih dari rasa sayang mama ke siapapun. Cantik, berprestasi, menginspirasi, udah kurang apa gitu ya kayaknya sahabat Kompas TV ya. Pokoknya hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang bisa menginspirasi kita dan pastinya punya perjalanan hidup yang wah gitu. Gimana amnya? Gitu. Oke, kembali lagi dengan saya Wulan Juliani di Kode. Dan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu cantik saya. Ada Kak Kevin Liliana. Hai Kak Kevin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah sehat. Jadi buat sahabat Kompas TV, Kak Kevin itu Miss International. Gimana internasionalnya? International. Jadi udah bukan Miss lokal ya, interlokal, udah internasional ya, udah nggak nyampe gitu. S sama Y-nya tebel ya, international. National gitu. Jadi kayaknya nempel. Tapi Kak Kevin sebelum kita ngomongin soal Miss Internationalnya 2017 ya Kak ya? 2017. Jadi Kak Kevin ini mungkin orang bilangnya, kok tadi Kevin, tapi kan kalau Kevin laki biasanya. Iya. Nah ini nama Kevin Liliana ini awalnya kayak mana Kak ceritanya nih? Jadi mama sama ayahku tuh dulu zaman pacaran seneng banget nonton film Home Alone. Oh ya, oke. Ya, terus kan mereka udah ya namanya juga anak pacaran, nanti kita punya anak namanya Kevin ya gitu lah. Terus namanya juga biasanya orang tuh selalu ekspektasi anak pertamanya tuh laki-laki gitu ya biasanya ya. Supaya bisa melindungi adiknya begitu ya. Jadi udah mereka tuh kebayang anak cowok bakal dinamain Kevin gitu. Terus taunya USG perempuan. Tapi mereka tuh udah selalu terpikat sama si tokoh Kevin itu karena menurut mereka meskipun bandel tapi pinter gitu. Jadi ya mereka nggak apa-apa anaknya bandel katanya. Iya bandel-bandel pinter kayak gitu. Lucu gitu gemesin dan pengen tetap namain Kevin. Dan memang aku sebenarnya di awal tuh sempet bete ya pas sekolah tuh kayak aduh absen itu selama aku sekolah SD, SMP, SMA 12 tahun ya. Nggak pernah tuh absen aku P. Kan kalau nama Kevin Liliana itu biasanya jenis kelamin kan L atau P. Selalu L. Sumpah. Karena si Kevin mau itu naik kelas berapa kali gurunya udah berapa kali tahu Kevin juga tetap aja L lagi laki-laki dianggapnya. Terus kalau dibagiin seragam olahraga pasti laki-laki. Untungnya waktu itu aku pernah sekelas sama cowok namanya Aulia. Jadi tinggal tukeran aja gitu. Setelah berapa tahun gitu ya kayak pas masuk pageant nih terutama aku bersyukur banget justru dikasih nama Kevin. Jadi kayak dulu aku bete gitu ya selalu disangka cowok, absen segala macam. Pas pageant aku malah bersyukur karena orang tuh jadi lebih cepat kenal aku. Karena inget aja gitu Kevin, cowok, taunya cewek. Jadi lebih mudah diinget lah gitu. Oke, tapi dulu waktu kamu kecil dengan Kevin seperti itu, kamu tumbuh menjadi anak yang tomboy atau feminin atau gimana? Nah mungkin ya karena mereka juga selalu pengen anak cowok. Dan bisa dibilang dulu tuh kayak kan udah umum ya di keluarga kayak ini baju dari saudara gitu ya dipakai lagi. Dan sepupu aku tuh banyaknya cowok gitu. Jadi aku tuh sering banget pakai celana kargo, kaos-kaos kegedean. Terus kayak potongan rambut aku juga kayak cowok gitu yang bener-bener iya pendek. Tapi karena emang sering main sepeda sama teman-teman, sebenarnya nggak dibentuk banget gitu ya, tapi kayak kebawahnya juga jadi tomboy aja gitu. Bahkan pernah juga waktu itu lagi nungguin kita potong rambut bareng-bareng, mama, ayah aku, terus aku udah beres duluan, aku nunggu di luar senderan di mobil. Terus gini, Jang, kasih sihil aja Jang, orang Sunda gitu. Disangkanya cowok karena emang masih kecil banget, kelas 3 SD gitu ya. Kayak misi mas ke pinggir dulu mas gitu. Ini ya fotonya ya? Iya. Aduh jangan datang aku naon Jang kumaing Jang. Jang katanya. Jadi ya ginilah kurang lebih dulu ya. Baru panjangan rambut tuh kayak sekitar kelas 6 SD sih. 6 SD. 5-6 SD udah dipanjangin. Nah ternyata Mojang Cantik ini tuh mengikuti Gadis Sampul dulu. Iya betul, sampul. Gadis Sampul. Tahun 2012. Itu berarti pas SMA kelas 2.
Itu apa yang ngebuat akhirnya aku pengen ikut Gadis Sampul deh? Iya, soalnya kan namanya juga cewek ya, ketika udah masuk ke masa-masa pubertas gitu ya kan, udah mulai kayak ya pengen centil-centil gitu. Terus mama juga udah mulai ngarahin tuh kayak sekolah model. Terus lihat aku waktu itu tingginya lumayan menonjol ya gitu dibandingkan teman-teman sekelas. Jadi dia udah mulai ngarahin sekolah model. Terus kayak encourage aku untuk ikut lomba-lomba model, tapi di Bandung waktu itu, di kota Bandung. Sampai mimpi mamaku tuh untuk waktu itu adalah majalah-majalah zaman dulu gitu ya. Pengen banget jadi cover gitu segala macam. Dia ya udah tuh mulai langganan majalah dari 2010 sampai 2012 aku baru ikutan. 2011 aku ikut tapi nggak masuk, 2012 aku baru masuk. Oke, berarti sebenarnya kedekatan Kak Kevin sama Mama tuh deket banget ya? Deket banget, aku sama keluarga deket banget sih emang. Oke, makanya jadinya salah satu yang bikin Kak Kevin akhirnya jadi cewek banget ya, keluarga lagi, ya kan, mama lagi gitu ya. Iya. Kak Kevin itu 2 bersaudara ya? Dua bersaudara. Ada cowok? Ada cowok beda 6 tahun. Beda 6 tahun. Kak Kevin berapa tingginya? 176. 76. Ada tinggi juga? Harusnya sih udah lebih tinggi dari aku ya. Mungkin ada 178 mungkin atau 180 mungkin ada. Makan apa dulu ya Kak? Saya kurang tahu ya saya dikasih makan apa. Tapi aku bukan termasuk, maksudnya aku ingat masa kecil aku ya. Mama sama ya aku bukan yang kayak aku harus makan salmon gitu ya. Ibu-ibu zaman sekarang kan kayak MPASI-nya salmon gitu ya, segala macam keju. Tapi aku nggak inget sih aku dikasih makanan spesial gitu. Malah dulu aku cuma seneng nasi pakai garam dibulet-bulet. Hah? Oh, berarti itu caranya. Kalau ingin anak Anda tinggi, sahabat Kompas TV, nasi pakai garam dibulet-bulet biar tinggi. Hati-hati aja gondok gitu ya. Kebanyakan garam. Kak, kadang-kadang kan kalau cewek tinggi pasti orang seneng gitu ya. Wah, aku cewek termasuk tinggi nih untuk ukuran orang Indonesia. Tapi terkadang tinggi badan itu juga ngebuat kita agak minder gitu. Pernah mengalami masa itu? Ada. Ya waktu sekolah sih. Jadi bisa dibilang karena sekolah tuh kayak kita kan lingkungannya itu aja nih Kak. Jadi kayak nama Kevin buat aku minder. Terus aku tinggi banget kayak nggak nemu teman setinggi aku bawahnya itu jadi bungkuk gitu loh. Karena ketemu orang yang tinggi badannya di bawah aku kan. Jadi kayak ngobrol tuh bawaannya pengen bongkok gitu. Terus kayak badan aku juga kurus banget, jadi mungkin itu yang bikin aku kayak lemah, letih, lesulung gitu ya bawaannya kurang gitu darah ya. Bener-bener bungkuk gitu badannya, tapi beneran aku kayaknya baru membiasakan postur yang emang bener-bener nerima kalau aku punya badan yang cukup tinggi itu ya ketika aku menang Putri Indonesia sih. Nah, ketika mau ikut pageant, itu awalnya gimana Kak? Disuruh mamah lagi atau? Enggak kepikiran mamaku untuk daftarin sejauh itu. Tapi karena aku udah ikutan Gadis Sampul tuh kayak ya udah lebih tahu kan dunia kompetisi kecantikan tuh kayak apa gitu. Jadi ketika aku show taunya ada bintang tamunya Putri Indonesia yang lagi menjabat gitu. Jadi aku mulai ada ya ternyata Putri Indonesia. Aku tahu ada Putri Indonesia tapi aku tuh baru tahu bentukannya seperti ini gitu. Tinggi terus kayak ya bedalah bawaannya gitu ya, karismatik segala macam. Jadi ketika in person pernah lihat gitu, terus waktu itu foto aku pernah sebelah-sebelahan waktu itu sama Wulandari namanya. Jadi Uni Wulan 2013 itu aku seneng banget karena covernya dia, belakangnya aku. Walaupun aku di belakang ya, tapi kan kalau majahnya dibuka kita sebelahan gitu ya. Iya, betul, saya sebagai rakyat biasa gitu kan merasa tersanjung. Setiap tahun aku nonton tuh acara-acara yang di stasiun TV manapun, aku nonton semua sih. Nah akhirnya ikut nih? Ikut di 2015, aku ikut Duta Wisata, mau jajah Kota Bandung, aku juara 2. Terus udah di situ beneran makin kebuka tuh kayak orang-orang, maksudnya kan pageant tuh ada pasarnya sendiri juga kan. Nah di situ tuh udah mulai banyak yang kayak DM, Kevin semoga bisa ikut Putri Indonesia ya, kapan tahun kapan gitu. Tapi emang aku juga ngerasa waktu 2015 tuh aku masih berapa tahun ya 2015 ya aku? 19 ya. Jadi masih jauh lah gitu. Jadi aku dari situ udah mulai persiapan yang beneran kayak aku mau ikut Putri Indonesia gitu. Di tahun ini nih, akhirnya 2017 ikut. Ya. Pas ikutan di Putri Indonesia gimana Kak? Nah dari 2016 itu ke 2017 1 tahun itu aku bener persiapan aku sama tim aku buat kayak ya olah wawasan, kayak gimana caranya jawab cepet, mikir cepet segala macam, terus attitude putri kayak gimana gitu-gitu. Terus aku juga les bahasa Inggris, terus aku les public speaking juga dalam waktu 1 tahun itu untuk mentargetkan Putri Indonesia di 2017 gitu. Wah berarti emang persiapannya udah mateng banget ya, nggak main-main nih. Iya emang beneran, tapi emang ada sih sebenarnya orang yang mungkin lebih prepare ya sejauh itu, tapi
Waktu itu aku karena mungkin bisa dibilang tim aku tuh bener-bener support yang full dalam 1 tahun kamu padetin gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu ya si lawan kita tuh persiapannya kayak apa gitu ya. Waktu itu aku audisinya di pusat juga. Jadi pemilihan Jawa Barat itu cuma ada dipanggil 4 finalis, dari 4 itu baru diambil 1. Tapi audisinya audisi Jakarta, jadi 1 hari. Karena ada kan yang benar-benar karantina daerah, misalnya Putri Indonesia Jawa Barat, itu ada pemilihannya sendiri. Tapi aku waktu itu cuma audisi pusat. Pas di sana nih, aku pengen tahu aja. Kadang-kadang tuh orang selalu mikirnya, kalau pageant tuh kan cewek-cewek cantik tuh di situ. Apakah ada sebuah perselisihan di dalam sebetulnya gitu ya? Ya emang ketika orang mungkin namanya juga ajang kecantikan ya, pasti kan yang dilihat pertama looknya dulu nih emang gitu, gimana pun namanya juga ajang kecantikan, tapi jangan sampai dari fisik gitu ya udah sesuai dengan standar ajang kecantikan tapi ternyata pas ngomong segala macam gagal gitu. Karena emang kita punya tujuan nih ketika kita menjabat sebagai seorang putri, kan kita menjabat 1 tahun. Nah jabatannya itu nggak melulu tentang foto dan video dan show segala macam, tapi kita juga kayak kita tuh semacam ngasih servis juga loh buat masyarakat gitu kan. Kita ada kegiatan sosial gitu, kita ada sebagai narasumber, terus kita sebagai pembicara segala macam, kan kita juga harus terus upgrade wawasan kita di situ. Nah makanya kalau menurut aku mungkin orang yang memandang ajang kecantikan itu yang penting cantik tinggi doang, mungkin dia nggak pernah lihat whole kegiatan Putri Indonesia kayak apa. Kalau misalnya dia udah beneran lihat, bisa dibilang makin sini nih Putri Indonesia tuh beneran makin punya purpose untuk sosial sih buat lingkungan. Jadi kalau dia udah tahu beneran Putri Indonesia itu kegiatannya kayak apa, dia mungkin baru paham, oh ternyata buat jadi Putri Indonesia nggak boleh menang cantik doang, tapi tetap harus ada isinya lah gitu. Nah itu harus ada isinya yang kadang-kadang tuh menurut orang gitu, udah dia pasti cantik, udah bodinya bagus titik gitu ya. Padahal nggak seperti itu juga ya, bahwa wawasan juga intinya tuh isi di otak kita juga harus ada gitu ya Kak ya. Nah Kak Kevin akhirnya terpilih menjadi di Putri Indonesia Lingkungan ya? Ya, Putri Indonesia Lingkungan itu runner up 1, juara 2 lah ya. Oke. Terus langsung ikut Miss Internasional? Ya, jadi kalau misalnya di Putri Indonesia itu pemenangnya punya ajang internasionalnya masing-masing lah gitu, dan untuk 3 besar. Jadi selama kamu masuk 3 besar, kamu menjabat selama 1 tahun dan kamu punya kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasionalnya masing-masing. Nah waktu itu aku mewakili Miss Internasional. Miss Internasional, dan itu? Jaraknya lumayan sih, 7 bulan. Dari menang ke pergi ke ajang internasional itu 7 bulan. Di sana karantina, di Jepang karantina 3 minggu. Itu gimana Kak? Kan itu kan udah persiapan Indonesia udah nih. Terus persiapan Miss Internasional. Apa persiapannya lebih matang dong, lagi lebih gitu? ketat. Karena bisa dibilang waktu persiapan Putri Indonesia kan itu kemauan sendiri ya. Aku sama teman-temanku, sama timku, aku les bahasa Inggris segala macam itu atas kemauan sendiri. Kalau Putri Indonesia ke Miss Internasional itu udah di arrange jadwal kita tiap bulan harus les apa aja. Terus belum ada kegiatan-kegiatan sosial segala macam yang bikin aku harus mau nggak mau ngikutin jadwal yang ada udah disediain. Jadi ya pasti lebih padat, lebih mau nggak mau ngikutin gitu kan. Dan namanya juga ajang internasional, bisa dibilang itu lebih nggak ketebak lagi dong gitu kan. Kalau misalnya Putri Indonesia bisa dibilang yang memang menggambarkan sosok wanita Indonesia gitu ya. Tapi kan kalau internasional tuh bingung ya gitu. Jadi latihannya lebih padat, tapi justru menurut aku kegiatan karantinanya lebih menyenangkan. Kalau Putri Indonesia beneran kerasa kompetisinya. Oke, di dalamnya tuh kerasa banget ya. Kerasa, karena kita beneran ketemu sama orang-orang yang itu kan. Kita udah tahu lah si karakternya, kurang lebih yang menang tuh pengennya kayak apa. Jadi orang-orang tuh tahu harus kayak gimana gitu kan, berpenampilan selama karantina. Tapi kalau di Miss Internasional itu lebih nyantai sih, beneran main gitu. Main tapi mendapat juara pertama. Apakah itu karena lebih santai, kayak seperti tadi Kak Kevin bilang, atau kayak kamu ngerasa ya udah deh gitu? Kayak ya udah aku ikut Miss Internasional, menang alhamdulillah gitu istilahnya ya. Enggak juga, ya udah penting aku udah nggak bawa nama Indonesia nih. Apa itu yang ngebuat jadinya akhirnya jadi pemenang juara 1? Aku sih waktu itu memang target untuk top 5. Pengen banget masuk top 5 karena sebelumnya Indonesia udah juara 3 di tahun 2016. Dan aku ingin mempertahankan nama Indonesia tetap ada di 5 besar gitu ya, gimana caranya. Tapi aku tuh bukan tipe orang yang ambisius, jadi dari awal tuh aku sangat mempersiapkan mental. Ini nih si pesertanya lebih banyak, hampir 70 orang gitu. Terus aku lebih nggak tahu lagi karakter yang dicari pemenang itu seperti apa gitu ya.
Jadi aku kayak ya udah target aku memang top 5, tapi aku harus legowo deh kalau misalnya emang aku nggak menang gitu. Dan aku sangat mempersiapkan diri sebelum pergi. Jadi aku pergi ke sana tuh beneran kayak nggak ada beban Kak, karena aku ngerasa apa ya, pas aku pergi tuh aku udah les bahasa Inggris, ngikutin jadwal yayasan. Aku udah ikutan kelas public speaking, bahkan aku ambil lagi kelas lain di luar itu gitu. Intinya aku udah merasa persiapan aku tuh udah sangat maksimal. Dan yang bisa aku lakuin ini, kalau misalnya aku pergi ke sana, aku masih bibu mikirin aku pengen menang segala macam, takutnya aku malah beban selama karantina. Jadi nggak terus fokus aku nggak ya. menikmati flow karantina, terus jadinya aku nggak fokus, kelihatannya nggak menikmati aja gitu. Jadi pas pergi tuh aku udah kayak udah ya cukup ya, usahanya udah nih 7 bulan ke belakang, sekarang udah saatnya kamu nikmatin hasil usaha kamu ke belakang aja kayak gimana gitu. Dan akhirnya jadi gimana rasanya jadi juara 1? Ya tadinya udah mikir ya udah kalau 5 besar syukur, alhamdulillah, kalau nggak 5 besar pun udah prepare, tiba-tiba malah terpilih jadi juara pertama. Iya, sebenarnya se-prepare-nya ya. Kan dari 8 finalis itu tuh dipanggil tuh 5. Jadi dari 8 tuh bakal ada 3 yang nggak masuk 5 besar kan otomatis. Dari 8 tuh udah dipanggil 4. Berarti pemenangnya antara 4 ini dong. Aku tuh pas dipanggil 4 ini tuh udah kayak, aduh ini aku antara juara 1 atau enggak sama sekali nih. Iya kan? Nah itu tuh aku udah kayak, tapi ternyata iya ya, sakit hati banget ya, walaupun aku udah mempersiapkan gitu ya, aku kalau kalah harus legowo gitu ya. Tetap aja aku tuh ada kayak deg-degannya, kayak aku, lebih kayak ke takut dibully. Iya lebih kayak iya, karena jadi selama aku karantina tuh aku termasuk yang alhamdulillah dapat banyak dukungan gitu ya selama karantina di sana. Jadi aku tuh takut orang tuh udah berekspektasi tinggi sama performa aku selama karantina, terus soalnya aku nggak masuk top 5, kecewa, marah gitu. Takutnya tuh gitu aja sih waktu aku mikir, aduh ini pemanggilan juara 1, ini aku antara juara 1 atau sama sekali nggak masuk top 5 gitu. Tapi ternyata aku masuk juara 1, maksudnya aku dipilih sebagai juara 1, itu lemes banget, mana aku udah berdiri pakai heels 15 cm selama 5 jam gitu ya. Jadi kaki aku tuh udah mati rasa parah. Pas dipanggil menang tuh udah kayak rasanya tuh pengen jongkok aja gitu. Pengen jongkok sambil kayak gini. Pura-pura ya, gitu. Pura-pura kayak thank you gitu. Iya. Padahal capek. Tapi emang nggak bisa sih, kayak ya emang nggak terkontrol, ya udah nangis aja gitu, cuma bisa nutup muka. Itu emang ya momen yang paling nggak bisa diprediksi lah gitu. Kalau Putri Indonesia waktu itu aku masih bisa tuh senyum-senyum cantik ketika diumumin juara 2. Mungkin karena ya aku tuh pas masuk top 5 tuh aku udah happy. Top 3 tuh di Putri Indonesia aku udah happy banget sih. Jadi ketika dipanggil top 3 tuh justru aku nangis di backstage, kayak keluar air mata, kayak ya aku top 3 gitu. Jadi momennya tuh adanya di situ gitu. Tapi pas Miss Internasional ya itu karena bener-bener ya gak bisa diprediksi gitu ya, terus aku menang, itu lemes banget, kayak ya udah aku cuma bisa nangis jelek nutup muka aja gitu selama aku nunggu. Mohon maaf, jeleknya kayak gini. Enggak, soalnya kita tuh ada latihan gitu, kalau nangis menang tuh kayak atau gimana gitu. Ternyata Enggak, itu tapi iseng-iseng kita, ya. iseng-iseng kita. Waktu itu kan pemenangnya berempat tuh, kita jadi temenan ngejabat selama 1 tahun. Kita tuh kayak latihan, nanti kalau kita dipanggil top 5, top 3 gitu ya, kita ekspresi kemenangannya gini ya, gitu, gimana ketawa-ketawa cantik. Jadi nangis tapi ketawa tapi happy gitu. Tapi nggak bisa sih, pas menang itu aku ya udah aku tutup muka aja deh daripada zong. Udah capek ya. Selalu aja polemik kalau di Indonesia, aku ngeliat soal pageant adalah ketika mewakili di ajang internasionalnya adalah about bikini. Padahal kan itu ya ampun cuma 1 di antara berapa gaun gitu. Pernah dihujat nggak sih Kak gara-gara itu? Sebenarnya pas aku di Indonesia tuh kan kita emang ada photoshootnya kan. Karena ya kalau udah deket-deket tuh kita emang ngumpulin portofolionya gitu loh. Nah jadi ketika foto-foto itu keluar emang udah mulai rame di media sini gitu. Waktu itu apalagi kita waktu itu tuh fotonya langsung gitu berempat, semuanya pakai baju renang gitu ya. Dan sebenarnya di pantai juga Kak, fotonya tuh di pantai. Sebenarnya kita menggunakan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Dan aku bisa bilang one suit gitu loh, bajunya tuh bukan ketutup, tupis ya. Bukan tupis gitu. Tapi karena di up-nya barengan berempat gitu ya, lari-lari hahihi, kita kayak jadi kayak Baywatch ya. Iya, kayak Baywatch. Itu udah rame duluan tuh. Jadi pertama ramenya tuh di situ aku udah jiper duluan. Kakak-kakak yang lain, maksudnya teman-teman aku yang lain nih, Putri Indonesia juara 1, 3 dan 4 itu masih lebih berani, mereka nge-keep konten itu. Tapi kalau aku tuh kaget banget waktu itu, coy, ini aku tiba-tiba dibully. Soalnya sebelumnya followers kita tuh followers yang ngerti pageant kan. Jadi ya sambutannya menyenangkan lah, kayak oh keren nih, keren videonya segala macam.
Tapi begitu di-up sama media di Indonesia, ya ada orang-orang yang jadinya miskom dong. Walaupun mereka kayak cuma lihatnya mungkin baru lihat fotonya doang, belum dilihat ke bawah kalau kita emang akan berangkat ke ajang internasional gitu ya. Jadi banyak tuh orang-orang yang bener-bener buta pageant, begitu baca berita langsung hujat gitu. Itu aku langsung take down, terus dari situ aku beneran nggak pernah nge-share sama sekali tentang swimsuit. Tapi boleh nolak nggak sih Kak? Misalkan aku nggak mau foto pakai itu, bisa nggak sih nolak sebenarnya? Nggak bisa, karena emang ada persyaratannya kita pergi ke sana. Karena kan namanya juga ajang kecantikan. Dan kecantikan itu kita pakai itu tuh sebenarnya tujuannya bukan nih aku seksi segala macam, tapi kayak kita ngeliatin kita punya badan yang fit, kita punya kulit yang sehat, dan kita work for it gitu. Kita tuh punya kayak gini karena kita emang berusaha gitu. Ingat, sebenarnya lebih kayak sehat, gitu. Ya. Jadi bahkan di Miss International itu ada namanya Miss Perfect Body. Nah Perfect Body itu penilaiannya pakai swimsuit dengan apa? Dengan kayak badannya kencang ketika jalan, emang nggak gelebar-gelember, dia kelihatan dia olahraga gitu, jadi badan fit. Jadi mungkin bahkan aku lihat ada kontestan yang menurut aku nggak langsing ya, dia agak berisi, tapi dia masuk nominasi Miss Perfect Body di Miss International karena dia punya badan yang kencang walaupun dalam segi ukuran lebih besar daripada kontestan yang lain. Jadi bukan masalah tentang seksi, curvy segala macem sih. Tapi lebih ke tadi ya, ternyata memang banyak ya sehatnya itu loh ya. Jadi tolong dimengerti, please. Jangan hanya dilihat kayak, ya abis gimana ya Kak, Mama Gigi aja di pantai pakai baju yang begitu aja udah jadi masalah ya. Mungkin budayanya di kita nggak biasa juga. Sekarang dari soal segi look dan penampilan Kakak berubahnya ya 180 derajat ya. Kalau 360 kan balik lagi ya. Jadi 180 derajat lah berubahnya. Momennya kan katanya pas COVID ya saat itu. Iya. Apa yang ngebuat akhirnya aku pengen hijrah lah istilahnya? Aku tuh sebenarnya sebelum aku Putri Indonesia udah sering juga iseng-iseng pakai kerudung. Jadi emang sebelum Putri Indonesia kayak waktu itu aku tuh pernah umroh 2 kali sebelum Putri Indonesia. Nah biasa kan orang pulang umroh tuh nggak langsung lepas hijab biasanya ya sebagian orang. Tapi ada juga mungkin ya udah umroh kan nggak ada kewajiban. Nah waktu itu aku ketika pulang umroh berapa kali itu aku mempertahankan, tapi bukan yang pakai tiap hari ke kampus, kayak kalau lagi ke undangan gitu, kalau lagi iseng main sama teman-teman gitu, waktu itu aku suka pakai hijab. Cuma emang aku nggak memperlihatkan karena aku bertujuan ikut Putri Indonesia itu kan, takutnya aku ngeliatin aku pakai hijab, terus disangkanya aku berhijab terus dibuka gitu, jadi aku emang nggak ngeliatin. Jadi emang dari awal tuh aku emang udah ada kenyamanan aja kalau pakai hijab waktu itu gitu. Tapi Putri Indonesia segala macam lama, terus aku juga ada kegiatan-kegiatan yang menurut aku kayaknya aku belum bisa nih berhijab, aku masih pengen menikmati gitu kegiatan-kegiatan aku. Sampai akhirnya ketika aku nikah, hamil gitu ya, terus nggak ngapa-ngapain nih, bener-bener di rumah, suami kerja, ditinggalin dari pagi sampai malam, bener-bener di rumahku tuh sendiri Kak, nggak ada temen. COVID juga aku jauh, kayak nggak bisa pergi-pergi gitu ya. Hamil, hormon berubah, aku tuh jadi kayak ya udah, sholat aku tuh bener-bener dilama-lamain. Jadi kayak tiap habis sholat aku zikir, ngaji, dibaca tuh artinya sampai berapa halaman gitu. Kayak ngerasa jadi lebih deket aja sih gitu. Terus aku tuh jadi mikir juga kayak aku tuh kan sebenarnya udah menang Putri, udah menang Miss gitu. Terus aku juga kemarin udah sangat menikmati pasca masa jabatan gitu ya, 2018 ke 2020. Aku nyobain ini itu kegiatan segala macem yang bikin aku tuh ngerasa kayak ya sekarang sih aku udah berkeluarga, kayaknya udah susah juga aku mau balik lagi kayak dulu gitu, kayak mau main kesana kesini, mau kerja jadi ini jadi itu, kayaknya juga emang udah akan terbatas gitu. Dan aku ngerasa apalagi sih yang mau dicari gitu, aku pengen udahlah aku mau ngumpulin bekal aja buat kehidupan aku yang selanjutnya gitu. Luar biasa loh, saya masih muda ya. Tapi itu karena emang tergugah tuh karena aku sering baca itu arti-arti Al-Quran itu sih. Jadi kayak ada takutnya gitu loh, kayak ngerasa kayaknya aku udah cukup deh sama kehidupan duniawi aku, kayak kolot banget ya tapi ya. Tapi beneran kayak gitu. Tapi bukan berarti aku langsung yang kayak, aku sampai sekarang juga aku ngaku kadang aku suka sholat tuh kadang suka kelewat juga gitu ya. Kalau lagi pergi ya akhirnya ujung-ujungnya di kosor gitu ya segala macam. Masih kayak gitu juga, bukan yang wah jadi ustazah banget nih Kevin kok langsung mikir kehidupan akhirat segala macam. Tapi aku juga masih masih ya imannya juga nggak sekuat itu kok gitu. Kadang kayak ngelihat baju-baju ih lucu banget, astagfirullah gitu ya, ada aja lah ya. Padahal gitu. Kan kalau baju nggak apa-apa pakai di rumah lah ya. Jangan dong, udah beli mahal nih. Yang lihat orang rumah doang. Tapi pernah ada nggak sih Kak yang kayak misalkan rasa kayak ingin kembali istilahnya?
Rasa maksudnya kayak kayaknya aku pengen ini dulu lagi deh gitu. Ada nggak sih mungkin terkadang gitu? Sebenarnya lebih kayak ke gini sih, kayak tadi gitu ya, mau pergi ke sini gitu ya, make up gitu ya, rambut tuh lagi bagus-bagusnya habis diikat gitu ya. Aduh, ini cakep banget nih. Pakai hijab itu tuh tetap ada sumpah, yang namanya juga ya itu mungkin godaannya di situ ya, ketika kayak abis make up gitu terus kayak ngelihat rambut bagus gitu, kayak aduh ini kalau udah pergi kayak gini cus udah nih cakep nih gitu, tapi kayak astagfirullah gitu, inget gitu sekarang tuh emang lagi berproses gitu kan. Jadi memang selalu ada kayak godaan-godaan kayak gitu, tapi bukan berarti aku kayak kangen lihat dulu aku pengen kayak dulu lagi sih, enggak ya, maksudnya enggak sampai kayak gitu sih gitu, kayak ngelihat aku pakai gaun misalnya ya, foto-foto dulu aduh pengen deh pakai gaun lagi gitu. Udah enggak sih, tapi ya kadang ada segelintir yang tadi godaan-godaan tadi aja. Karena mungkin perempuan ya, wajar ya. Kayak misalkan kalau lagi ngelihat, kayaknya hari ini tuh aku lagi ini banget deh, on point banget deh. Kayaknya rambut tuh lagi bagus banget, udah gitu make up juga lagi cakep banget nih kayaknya. Boleh nggak dipamerin gitu? Tapi udah ditutup ya, jadi nggak jadi gitu ya. Salah satu yang memotivasi berarti apakah suami juga ikut memotivasi? Dia juga kaget karena dia tahu dulu aku nggak gitu kan. Terus dia tuh kayak, ini kamu yakin nih mau sejauh ini berubah, jangan sampai gini ya, karena kamu tuh public figure, kamu bakal dicontoh banyak orang katanya. Kalau misalnya kamu masih belum yakin, jangan sedrastis itu berubahnya. Dia tuh sampai sempet ngerem aku juga. Jadi kesininya pas aku kemarin udah mulai kayak kerudungnya dianeh-anehin, turban segala macem, leher, telinga tuh sempet kelihatan. Suami aku tuh gini, nih mulai nih gejala-gejala nih. Gejala ya? Iya, dia tuh bilang kayak, ini kamu kenapa udah mulai bosen ya berhijab? Aku bilang enggak, emang kayak aku sekarang ya udah pengen lebih nyantai aja. Aku nyadar namanya proses orang yang mungkin kemarin aku emang ngerasa aku terlalu gede gitu stepnya gitu, ngambilnya gitu. Jadi ternyata harus bukan mundur tapi kayak coba dikurangi deh langkah besarnya ya, dikecilin aja. Iya, jadi gitu. dia kayak ya udah whenever you ready lah. Pokoknya aku sih yang penting kamu nyaman dan kamu yakin dengan apa yang mau kamu lakuin gitu. Jangan sampai kamu sendiri yang dirugiin karena kamu harus ingat kamu public figure. Dia wanti-wanti aku lebih kayak gitu sih. Jadi ibarat kayaknya kalau kemarin aku nggak kepikiran berhijab, suami aku nggak akan pernah nuntut aku untuk berhijab juga. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Tapi ketika aku ngomong tuh dia kayak bener, nih yakin nih ya, jangan sampai kamu ada ragu terus jadi nggak jadi gitu. Karena ya dia ngasih tau kamu tuh public figure. Aku sih nggak masalah kalau kamu kayak gitu, tapi aku tahu kamu orangnya suka bawa pikiran. Nanti kalau kamu dihujat segala macam, kamu sendiri yang stres. Kamu lagi, waktu itu kan aku baru ngelahirin juga ya, kamu baru ngelahirin katanya gitu. Terus kamu dihujat gara-gara kamu tadi jadi hijab jadi gak dihijab, awas loh gitu-gitu. Dia ingetin aku kayak gitu sih. Kan mengingatkan ya, walaupun sebenarnya dia intinya ikut aja terserah Kak Kevin, tapi harus ada tanggung jawab di situ. Iya, dia ngingetin aku ke situ. Kak, kalau sekarang kan anak udah menuju 2 ya? Iya. Kakak dosen kan ya Kak Kevin ya? Dosen sambil ngajar. Sambil ngajar juga. Nah kalau untuk anak sendiri, kakak ngurus sendiri atau gimana? Ada yang bantu, tapi aku nggak pernah berani ninggalin karena anak aku tuh super sekali. Jadi aku tuh ngerasa kayaknya anak aku tuh nggak bisa dihandle sama orang sendirian gitu, karena aku aja nih ibunya gitu ya, kalau si mbaknya lagi pulang kampung, aku kewalahan sih. Jadi kadang kalau lagi pulang kampung, aku mending pulang aja ke mama aku gitu. Pulang juga gitu, soalnya aku ngerasa anak aku nih, aku takut aja kalau misalnya kita belum bisa mempercayakan dia even ke bapaknya doang. Oh nggak bisa? Aku nggak bisa, karena cara didikan aku tuh beda sama dia. Jadi aku tuh cuma mengkhawatirkan ketika nggak ada aku nih, bener-bener berubah nih cara didiknya gitu. Karena bapaknya tuh lebih nyantai, terus kayak lebih yang penting anaknya nyaman, mau itu salah apa bener gitu. Waduh. Agak bapak-bapak yang sayang anak ya. Iya, sayang anak gitu. Jadi yang penting anak gue happy gitu. Tapi jadi kalau misalnya aku nitip ke dia, tetap harus ada mbak, harus ada papa gitu. Beda nggak sih pas jadi pigeon terus tiba-tiba menjadi ibu rumah tangga gitu? Beda banget, tapi emang aku dari dulu seneng anak kecil sih ya. Jadi bisa dibilang aku nggak kaget juga gitu. Terus kayak lebih cepet ngikutin flow ketika punya anak lah. Maksudnya aku nggak kaget-kaget banget, aku happy gitu. Maksudnya alhamdulillah aku nggak ada, kayak kan ada tuh orang yang stres ketika abis melahirkan. Alhamdulillah aku nggak ngalamin. Justru aku stresnya ketika anak aku toddler. Karena wow gitu ya Kak ya. Iya gitu, tapi ya emang berubahnya adalah dulu aku bisa sangat menikmati apapun kegiatan aku tanpa beban gitu ya. Apa-apa aku nggak mikirin. Sekarang aku mau ada kerjaan tuh aku mikir dulu, duh nanti kalau aku ambil kerjaan ini, anak aku di mana? Anak aku sama siapa? Terus kayak seberapa lama ya ditinggalinnya gitu. Bahkan kalau misalnya pergi yang beneran ninggal ini,
Ya jadi mau nggak mau tuh ketika beres kerja aku kayak pengen cepet-cepet langsung pulang aja, pengen ketemu anak gitu. Tapi kalau anak nih dari sekarang apakah sudah terlihat akan mengikuti jejak mamahnya? Oh dia jauh lebih centil dari aku. Wow. Jauh lebih centil. Jadi aku, walaupun aku putri Indonesia gitu ya, mungkin karena dulunya juga aku sempet tomboy, jadi aku nggak ngerasa aku yang tipe yang girly banget, yang keluar harus selalu on gitu ya, harus make up, rambut on dulu tuh ya. Kayak pergi aku kadang cuek-cuek aja pakai gojek, rambut diikat gitu ya, pakai masker gitu ya nantinya. Nyampenya. Dulu kayak gitu tuh masih banget waktu putri Indonesia. Jadi kalau sekarang aku ngelihat anak aku tuh jauh lebih bener-bener merhatiin penampilan. Lebih princess lah kalau anak-anak muda sekarang ya, lebih gaya. Dia bahkan nggak mau pakai tas gendong ransel anak pada umumnya loh. Oh, wow. Dia maunya pakai tas yang ini. Aduh. Tapi kakak, kalau misalkan nanti tiba-tiba mah aku pengen jadi kayak mamah gitu, mengizinkan? Mengizinkan. Aku sih, maksudnya apapun yang anak aku mau jalani selama itu positif, aku pasti dukung lah. Apalagi kalau dia merasa minatnya tinggi ya, di situ dia bisa berkembang gitu. Bahkan dia juga suka bilang kok kalau lihat video aku gitu di Instagram, Ella mau kerja kayak mama. Jadi dia pengennya kerjanya kayak aku gitu, maksudnya kayak datang ke acara gitu, terus melakukan sesuatu di situ gitu, entah itu show, entah itu ngomong gitu. Jadi dia menyenangi itu, iya. Gitu ya. Oke, Kak, kalau misalkan suami sendiri gitu, pernah ada nggak sih kayak request gitu loh, kamu kayak dulu lagi deh gitu ya, atau gimana gitu? Jadi ketika aku kayak selalu nanya pendapat suami aku gini, aku lucu nggak sih kalau stylenya kayak gini, pakai baju kayak gini? Bagus-bagus aja kok, tapi kayaknya nggak kamu banget aja katanya gitu. Jadi dia cuma ngasih pendapat, tapi dia bilang itu bagus kok katanya gitu. Tapi kalau kamu mau berubah style ya nggak apa-apa kayak gitu aja. Jadi dia juga nggak yang nuntut segala macam gitu. Terus paling dia nuntut satu sih, aku harus tetap rajin olahraga aja. Oh itu ya. Cuman mungkin kalau misalkan dari suami, kenapa dia bilang gitu? Karena dia lebih ketakut ya. Aku bagus, bagus. Tapi kayaknya ada kayaknya gitu. Karena kalau dia bilang kayak yang pertama adalah gitu, nah kita kayak apa maksud kamu, aku gak bagus pakai ini. Jadi dia pertamanya bagus tapi ya tahu deh gitu. Itu ada jawaban paling aman, betul ya. Ini adalah netral. Belajarlah dari suaminya Kak Kevin ya. Caranya adalah ketika istri bertanya sama kamu gitu, bagus nggak? Ujian gitu. dulu, baru bridging ke yang dia agak disanggah gitu ya. Gitu. Jangan disanggah dulu, kalau disanggah dulu udah pasti kamu nggak akan benar. Nah, udah pasti berantem gitu. Kalau kakak sama orang tua masih dekat, maksudnya masih dekat. Selalu sama mama berarti ya? Tiap hari kita video call, karena kan mama papa aku di Bandung. Oh jadi berapa lama kalau pulang ke Bandung nggak? Ya at least kayaknya nggak pernah ketemu lebih dari sebulan sekali, jarang, malah pasti sebulan tuh ada 2 kali lah harusnya. Harus ke Bandung ya, kan Bandung juga deket gitu ya. Atau mereka nyamperin ke sini. Apalagi semenjak ada cucu itu nggak bisa jauh gitu kayaknya. Betul, dilupakan kan? Oh no. Banget. Dilupakan kan? Buat neng gitu. Nggak ada yang buat mamanya lagi gitu. Apa yang paling dikangenin sama Kak Kevin kalau soal orang tua? Kayaknya aku lebih sering main sama keluarga aja dibanding sama temen gitu. Oh berarti deket banget? Iya deket banget. Jadi pergi gitu sama orang tua, walaupun cuma sama mama doang, misalnya kita pergi kemana belanja bulanan gitu, itu sesuatu yang aku kangenin sih gitu. Karena kalau misalnya sama orang tua tuh, nggak tahu, orang tua aku tuh nyantai banget, tapi aku juga takut gitu ya sama mereka. Kalau kayak izin apa segala macam tuh tetap ada deg-degannya. Tapi makin sini tuh aku makin sadar buat jadi sosok orang tua kayak mereka tuh ya emang susah gitu. Kadang kita sebagai orang tua tuh kayak pengen anak kita tuh kayak gini gitu. Pokoknya ikut aja kemauan saya gitu. Karena kita tahu nih, kita tuh ngarahinnya kayak ngarah bener. Tapi orang tua aku tuh nggak gitu gitu. Jadi mereka tuh nyantai aja dengan pilihan aku sama adik aku gitu. Tapi tetap dikasih tahu. Mungkin ada nggak sih kayak pesan atau pelajaran dari orang tua yang paling Kak Kevin ingat? Aku bisa bilang mereka cukup protektif sih sama aku gitu. Tapi mereka juga di satu sisi nyantai juga ngadepin kelakuan aku sama adik aku gitu. Jadi buat aku sih untuk jadi sosok orang tua yang bisa maintain supaya anaknya bisa tetap ada di jalur yang aman tapi nggak ngekang, itu susah banget gitu. Dan aku benar-benar mengagumi cara mereka mengaplikasikan parenting mereka ke aku sama ke adik aku gitu. Kalau bisa ngomong sama mama papa, mungkin mau bilang thank you boleh loh. Aduh, aku nggak mau gitu-gitu. Suka baper. Tapi intinya mau bilang makasih banget buat mama sama ayah. Karena
Walaupun sekarang aku udah jadi sosok orang tua gitu ya, aku nggak pernah merasa kehilangan. Jadi aku masih tetap ngerasa aku tuh anak dari mereka gitu, karena anak dari ayah sama mama. Karena buat aku, ayah sama mama sampai sekarang masih terus selalu nanyain kabar aku gitu, nelfon aku buat nanyain hari ini mau kemana, terus kayak gimana kehamilan segala macem. Jadi aku salut cara mereka memperhatikan perhatian sama anaknya gitu. Terus aku juga salut sama ayah sama mama yang sebisa mungkin bisa menempatkan diri mereka di posisi anak gitu. Karena sampai sekarang sih buat aku gak ada keraguan buat selalu cerita sama mama sama ayah tentang apapun itu. Aku bisa terbuka sama ayah sama mama. Jadi ayah sama mama adalah sahabat terdekat aku sampai kapanpun, dan aku berharap ayah mama dikasih umur yang panjang. Amin. Ya kalau ngomongin orang tua pasti langsung iya, makanya udah direm aja. Nah, kalau untuk suami, kalau untuk suami agak berbeda, ini lebih ringan ya. Lebih ringan ya. Kalau orang tua yang lebih agak beda. Berbeda ya, karena kedekatannya Kak Kevin sama orang tua ya. Untuk suami boleh? Ya buat suami aku mau bilang makasih ya sayang, kamu selalu support aku. Aku bisa bilang kamu bukan tipe suami yang aku idamkan dulu, tapi sekarang aku paham kenapa Allah tuh ngasih kamu buat aku. Karena ya kayaknya cuma kamu yang bisa mengisi apa yang nggak ada di aku gitu. Dan aku bisa bilang kamu suami dan ayah yang terbaik lah buat anak-anak kita gitu. Karena sikap kamu yang emang selalu bisa toleransi ketidaksabaran aku. Oh, ketidaksabaran ya. Dan sikap kamu yang selalu bisa support apapun keputusan aku gitu. Walaupun kamu tahu mungkin itu bisa mengganggu, misalnya mungkin bisa menjadi distraksi untuk keluarga kita, tapi kamu selalu punya dukungan, selalu punya kata-kata yang bisa encourage aku supaya bisa hidup sebagai ibu yang produktif dan istri yang baik. Oh, terakhir, kalau ini kayak sedih nggak ya? Buat anak dong. Sarah, ini one day kamu nonton video ini. Asik. Oh. Mungkin mama bukan mama yang penyabar. Sabar ya? Enggak. Sangat tidak penyabaran ya. Mungkin mama bukan mama yang bisa terus punya suara yang halus dan lembut buat ngobrol sama kamu gitu. Tapi semua yang mama lakuin pasti buat kamu, buat masa depan kamu dan adek. Jadi ketahuilah kalau rasa sayang mama ke kamu, ke adek itu lebih dari rasa sayang mama ke siapapun. Sangat menunjukkan hati ya. Nah, adu pisan lagi maunya Kak Kevin. Terakhir juga deh Kak, mungkin kasih semangat untuk perempuan-perempuan luar sana yang juga ingin menggapai mimpi mereka, meraih mimpi mereka, seperti apa Kak? Buat para perempuan di luar sana, mau usia berapapun kalian, mau masih muda, lagi usia dewasa, atau bahkan mungkin udah jauh di atas aku usianya yang lagi nonton podcast ini, aku cuma mau bilang kalau kita itu sebagai perempuan adalah pilar utama keluarga kita. Kita itu pendidik utama buat anak-anak kita. Jangan pernah ngerasa kamu nggak bisa ngapa-ngapain dengan apa yang kamu punya gitu. Tapi sedikit banyaknya yang kita lakukan selama itu positif, itu pasti bisa berdampak banyak. Baik itu untuk anak kamu atau untuk lingkungan yang lebih besar. Jadi apapun yang kamu bisa lakukan selama kamu merasa bahagia, selama kamu merasa itu produktif dan bisa mengembangkan diri kamu sebagai wanita yang bermanfaat, lakukanlah, jangan pernah ragu. Itu dia, Kevin Liliana. Ya, bukan main bulu tangkis ya. Gabungan ya. Gak ada campuran. Gak ada campuran ya. Baru menikah kemarin. Kak Kevin, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Kode kali ini. Terima kasih sekali sudah menginspirasi. Mudah-mudahan juga akan menginspirasi para wanita di luar sana, para ibu, istri, sahabat, wanita, pokoknya semua di luar sana bisa terinspirasi dari kisahnya Kak Kevin. Kalau gitu saya Wulan Julani pamit. Nanti kita akan ketemu lagi di kode berikutnya ya, Sobat Kompas TV.